Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya pada hari ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, fakta 7 aksi heroik pasukan Indonesia yang membuat negara lain sampai terheran-heran. Jadi ada beberapa gitu kan aksi-aksi heroik yang telah pun ditunjukkan oleh pasukan Indonesia ini, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go! Berbicara soal keberanian, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau TNI, memang tak diragukan lagi. Seperti viral aksi heroik sejumlah personel kontingen Garuda untuk United Nations Interim Forces in Lebanon, atau UNIFIL, yang mendesak tank Merkava milik Israel untuk mundur dari perbatasan. Dan alhasil, kontak senjata antara pasukan negara Zionis dan pasukan Lebanon bisa dicegah. Walaupun bukan yang terhebat atau terkuat, namun pasukan militer Indonesia merupakan pasukan yang cukup ditakuti, dan diperhitungkan oleh banyak negara di dunia. Dalam catatan sejarah, peran pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB selalu membanggakan. Dengan kemampuan dan integritas yang tinggi, TNI bisa membuktikan kekuatan militer Indonesia di mata dunia. Berikut 10 aksi heroik prajurit TNI yang membanggakan dan diakui dunia. Rupanya, bukan kali pertama prajurit TNI berhasil mencegah terjadinya kontak senjata pasukan Israel dan Lebanon. Perbatasan Israel dan Lebanon sempat tegang karena persoalan sepele. Pihak Israel Defense Force, atau IDF, berencana memotong pohon tumbang yang menimpa pagar perbatasan. Namun dari pihak Lebanese Armed Force Lebanon tak mengizinkan. Kondisi di sepanjang Blue Line, yang sehari-hari biasanya lengang, berubah menjadi ramai dan menegangkan. Mendapat informasi, prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Indonesian Battalion, kontingen Garuda 23H UNIFIL, segera bergerak. Prajurit TNI segera menempatkan diri, berada di tengah-tengah antara tentara Lebanon dan Israel. Beberapa personel TNI berdiri menghadap ke arah tentara Israel, dan sebagian yang lain menghadap ke arah tentara Lebanon. Sambil mengibarkan bendera United Nations, pertanda bagi kedua pihak bahwa pasukan UNIFIL telah hadir di antara mereka. Di bawah pengawasan kontingen Garuda, akhirnya insiden ini bisa diselesaikan. Konflik senjata Israel-Lebanon hampir saja kembali terjadi di tahun 2016. Peristiwa ini dipicu penemuan benda aneh di perbatasan kedua negara. Ketika itu, tim patroli Kompi Alpha, Satgas Indobat di Lebanon, menemukan benda mencurigakan yang mirip bom di perbatasan antara Israel dan Lebanon. Penemuan kotak misterius tersebut membuat daerah perbatasan memanas. Spontan pihak Israel menempatkan pasukannya di daerah perbatasan. Begitu pula dengan pihak Lebanon, yang juga menurunkan personel tentaranya, lengkap dengan senjata M16 dan kendaraan jenis Humvee. Komandan Satgas Indobat Konga 23H UNIFIL, Letkol Infantri M. Asmi, langsung memerintahkan Danki Alpha, membuat barikade dengan menggunakan kendaraan tempur jenis Anoa, di antara kedua belah pihak guna mencegah pertikaian lebih lanjut dan kontak senjata. Dan perang senjata Israel-Lebanon, lagi-lagi bisa dicegah. Pasukan Garuda di Lebanon pernah menyelamatkan pasukan pengintai Spanyol yang sedang melakukan patroli. Saat itu, posisi pasukan Spanyol terjepit karena dikejar pasukan Hizbullah. Kisah ini dimuat dalam buku Kopassus untuk Indonesia, yang ditulis Iwan Santosa dan E.A. Natanegara. Ceritanya, saat itu 60 pasukan Spanyol yang mengendarai 10 panser, sedang berpatroli rutin. Ternyata aksi mereka diketahui Hizbullah.
Dengan menggunakan 10 motor trail dan mobil, Hizbullah mengejar tentara Spanyol. Tim pengintai Spanyol pun terpaksa meminta bantuan kontingen Indonesia. Anggota pasukan Garuda kemudian menemui para tokoh Hizbullah. Mereka mencoba menerangkan ada kesalahpahaman antara Hizbullah dan Spanyol. Setelah pasukan Garuda memberi penerangan, para anggota Hizbullah bisa memahami masalah tersebut. Mereka pun melupakan konflik yang terjadi dengan pasukan Spanyol dari Unifil ini. Ada kisah menarik saat pasukan Garuda II dikirim ke Kongo di tahun 1960. Saat itu, negara di belahan Afrika ini dirundung konflik berdarah. PBB mengirimkan pasukan United Nations Operations in Congo, atau UNOC, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menyumbangkan pasukannya. Di sana mereka harus menghadapi pasukan Kongo, yakni Army Nation of Congolese, atau ANC. Suatu hari, pasukan ANC menggertak markas berkas UNOC di Leopoldville. Mereka mengirimkan tank-tank yang bermanuver di dekat markas pasukan PBB itu. Pada saat itu, yang menjadi penjaga markas adalah satu kompi pasukan Indonesia. Tantangan ANC langsung dijawab pasukan Indonesia. Mereka langsung berlari keluar, sigap dengan 6 buah senjata anti-tank siap tembak. Melihat aksi pasukan Indonesia, siaga dengan senjata anti-tank, pasukan Kongo pun takut. Tank-tank itu langsung mundur meninggalkan markas UNOC PBB. Ada cerita menarik ketika 30 pasukan Garuda Indonesia berhasil membekuk 3.000 gerilyawan di Kongo, dengan berbekal akal bulus dan kecerdikan. Ceritanya, Desember tahun 1962 kontingen Garuda III di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris, berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah United Nations Operation in the Congo. Suatu hari, terjadi serangan yang dilakukan 3.000 gerilyawan Kongo, di markas pasukan Garuda. Saat itu, markas hanya dipertahankan sekitar 300 tentara. Kolonel Kemal Idris tahu, 3.000 pemberontak itu sangat percaya dengan tahayul. Mereka takut pada hantu Spriteses, yang digambarkan berwarna putih dan melayang-layang di waktu malam. Maka ia memerintahkan 30 anggota pasukan Garuda untuk berpakaian jubah putih dan segera menyerang. Dalam operasi kilat itu, ribuan gerilyawan Kongo ditangkap. Dan hanya seorang prajurit TNI yang mengalami cedera. Selain disegani, pasukan Garuda TNI di Kongo juga tercatat berhasil mendamaikan pertikaian berdarah antar kelompok suku Bantu dan suku Toa di desa Kapuela, Provinsi Tanganyika, Republik Demokratik Kongo. Pertikaian tersebut terjadi pada akhir Desember tahun 2018. Mengakibatkan beberapa desa di sekitarnya dibakar, sehingga menyebabkan warganya meninggalkan desa untuk mencari perlindungan. Prajurit Satgas TNI, yang dipimpin oleh Kapten Infanteri Agung Sedayu, berhasil mempertemukan kedua pemimpin suku yang bertikai. Dalam mediasi tersebut, dicapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dan tidak lagi saling menyerang. Jauh sebelum kabar heboh 11 kapal militer Garda Revolusi Iran, menghadang iring-iringan kapal perang US Navy Amerika, di Teluk Persia, April tahun 2020, TNI rupanya juga pernah melakukan hal yang lebih gila lagi. Dikutip dari 50 tahun pengabdian Hiu Kencana, armada US Navy Amerika Serikat, sering warawiri lewat perairan Indonesia, baik dari Australia maupun Pasifik dan sebaliknya. Kala itu sebuah kapal induk US Navy, dan kapal frigatnya, sedang melakukan pelayaran dari Australia, hendak menuju Pasifik. Tapi mereka tak meminta izin, kepada otoritas Indonesia untuk melintas. Namun ketika mendekati zona ekonomi eksklusif, seorang awak kapal US Navy, memergoki sebuah kapal selam Indonesia berlayar di permukaan air. Armada US Navy sadar, jika aksi selonong boy mereka ketahuan, dan berpikir jika kapal selam Indonesia melakukan penghadangan.
Sadar karena hampir melanggar batas wilayah negara berdaulat, maka awak kapal US Navy mengirimkan sinyal izin melintas dan segera meninggalkan area di mana ada kapal selam Indonesia di sana. Awak kapal US Navy sampai geleng-geleng kepala karena melihat keberanian kapal selam Indonesia. Pasalnya, hanya dengan satu buah kapal berani mengusir armada mereka yang begitu kuat. Bahkan selang beberapa hari, media resmi militer AS menyebut jika keberanian kapal selam Indonesia dalam menjaga setiap jengkal wilayah negara sangat konsisten. Karena dengan bertaruh nyawa, tak takut menghadapi armada US Navy. Bahkan US Navy lebih kagum lagi, jika kapal selam Indonesia menghadang mereka dengan posisi berlayar di permukaan, dan bukan menyelam. Padahal saat itu awak kapal selam Indonesia juga was-was ketika mencegat armada US Navy, karena kerusakan lifting ship dan sistem sonar kapal rusak yang berakibat tak bisa menyelam. Maunya mereka menyelam juga agar tak diketahui keberadaannya saat menghadang kapal induk US Navy. Tapi apa daya, kapal tak sudi menyelam, dan mau tak mau, mereka hadang armada US Navy dengan posisi timbul di permukaan dengan hati dak-dikduk. Itulah 7 aksi heroik prajurit TNI, yang membuat negara lain heran, dan geleng-geleng kepala. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi ya memang sudah ini ya sudah banyak pengalamannya ini dalam dalam usaha perdamaian dunia gitu kan. Baik itu di negara berkonflik ataupun dimanapun ditugaskan gitu. Pasukan Indonesia ini selalu berhasil gitu ya untuk membawa misi perdamaian itu. Dan memang sudah sangat aktif sekali gitu kan pasukan Indonesia ini sebagai pasukan perdamaian dunia guys, oke? Memang luar biasa, mentalnya kuat, keberaniannya juga sangat besar sekali. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.